Cara menghitung bunga pinjaman leasing, gadai BPKB dan bank. Ini hal penting yang wajib diketahui para nasabah dan calon nasabah leasing dan bank. Katanya bunganya pinjamannya 0,9% per bulan. Tapi setelah saya hitung-hitung kembali di rumah bersama istri, kenapa bunganya jadi 1% lebih per bulannya? Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas hal terpenting yang perlu Anda pahami mengenai perhitungan bunga leasing dan bank. Hal ini perlu Anda pahami supaya Anda tidak rugi, apalagi merasa tertipu mengenai perhitungan bunga yang dikenakan kepada Anda. Tapi sebelumnya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, teman-teman sekalian, mohon didukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, komen di kolom komentar, like, dan bagikan video ini supaya channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan informasi seputar dunia pembiayaan, leasing, dan bank. Dan jangan lupa untuk menyimpan nomor WA saya ini. Siapa tahu suatu saat Anda butuh informasi atau mau konsultasi mengenai pinjaman gadai BPKB mobil atau motor, jangan lupa untuk menyimpan nomornya, karena Anda tidak tahu kapan Anda butuh pinjaman dana. Selain memberikan konsultasi gratis mengenai pinjaman dana dengan gadai BPKB, kami juga memberikan cashback langsung berupa uang tunai hingga 6 juta rupiah lebih bagi setiap nasabah yang mengajukan pinjaman lewat nomor WA ini. Baik, kita akan membahas bagaimana cara menghitung bunga pinjaman di leasing dan bank. Kenapa kita perlu pembahasan ini? Ya, karena pada umumnya nasabah tidak paham bagaimana cara perhitungan bunga leasing dan bank yang sebenarnya. Sebagai marketing pembiayaan gadai BPKB, saya sering menemui kendala di lapangan mengenai hal ini. Karena kurangnya penjelasan atau pemahaman yang diberikan oleh teman-teman marketing kepada para nasabahnya, atau kadang juga nasabahnya yang tidak meminta penjelasan yang lebih detail lagi, sehingga tidak dijelaskan lagi oleh petugasnya karena dianggap nasabahnya sudah paham. Itulah hal yang sering terjadi di lapangan. Beberapa atau kebanyakan nasabah sering komplain karena merasa bunga yang diterima atau angsuran bulanannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal oleh marketingnya. Padahal marketingnya sudah menyampaikan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kenapa bisa begitu? Hal ini terjadi karena cara perhitungan bunga atau sistem penghitungan bunga pinjaman yang tidak dipahami oleh para nasabah, sehingga seolah-olah ada kesalahan atau perbedaan penentuan bunga angsuran yang diterima nasabah dengan apa yang disampaikan di awal sebelum nasabah meminjam. Untuk lebih paham lagi, saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya, di mana ada seorang nasabah yang komplain ke saya karena merasa bunga yang kami kenakan atau yang kami berikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Hal seperti ini sering terjadi di lapangan. Suatu kali salah seorang nasabah saya menelpon, "Pak Maro, Bapak kemarin sampaikan bahwa bunga pinjaman adalah 0,9% per bulan. Tapi setelah kami hitung-hitung, sesuai dengan angsuran bulanannya yang Bapak kasih itu, ternyata bunganya bukan 0,9%, Pak, tapi di atas 1% lebih. Ini bagaimana, Pak?" "Oh, begitu ya, Bu. Emang cara hitungnya bagaimana, Bu? Pinjaman Ibu kan 100 juta, angsuran 3.355.000 per bulannya, kali 47 bulan. Kan pinjaman 100 juta, Pak," kata si ibu tersebut. "Tenor 47 bulan, berarti 100 juta dibagi 47 sama dengan 2.128.000 per bulan. Itu pokoknya. Terus bunganya kan 0,9%, Pak. 0,9% per bulan berarti 100 juta kali 0,9%.
Maka dapatlah hasilnya 900.000. Inilah bunganya. Berarti untuk angsuran kami per bulannya kan seharusnya 2.128.000 ditambah 900.000. Berarti kan seharusnya 3.028.000 per bulannya, Pak. Bukan 3.355.000 yang Bapak kasih tadi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Kalau segitu angsurannya, berarti kan bunganya sudah di atas 1% itu per bulannya, Pak. Bagaimana, Pak, itu? Oh, pantas salah perhitungannya, Bu. Ibu hitung bunganya dari hutang, yaitu pencairan. Bunga itu dihitung dari pokok hutangnya, Bu, yaitu total pembiayaan yang dikeluarkan perusahaan untuk memproses pembiayaan atau pinjaman Ibu. Maksudnya bagaimana, Pak? Saya tidak mengerti. Baik, saya akan jelaskan pelan-pelan ya, Bu. Begini, Ibu kan terima pinjaman 100 juta bersih, tanpa ada potongan apapun. Nah, yang 100 juta itu, itulah pencairan bersih yang Ibu terima. Pinjaman bersih yang Ibu terima. Tapi, biaya yang dikeluarkan perusahaan kan lebih dari 100 juta tuh, Bu. Karena selain pencairan yang Ibu terima, perusahaan juga mengeluarkan biaya-biaya lainnya supaya pinjaman Ibu bisa diproses dan dicairkan. Biaya-biaya yang wajib yang harus dikeluarkan perusahaan untuk pinjaman Ibu adalah pencairan 100 juta. Itulah yang Ibu terima bersih tanpa potongan itu tadi. Ditambah biaya asuransi, ya, setiap pinjaman gadai BPKB ya mobil itu harus masukkan biaya asuransi, tambah biaya administrasi, ditambah biaya fidusia, ditambah angsuran 1 bulan di depan. Makanya angsuran Ibu itu sisa 47 bulan lagi. Jadi Ibu hanya bayar 47 kali angsuran lagi, yang seharusnya tadinya 48 bulan, 48 kali ya. Tapi karena sistem kita angsurannya ADDM itu angsuran dibayar di muka. Maka angsuran Ibu kita anggap sudah dibayar 1 bulan tanpa memotong atau tanpa mempengaruhi pinjaman yang 100 juta tadi. Karena itu, makanya Ibu hanya bayar 47 bulan tanpa mengurangi pinjaman Ibu yang 100 juta tadi, yang Ibu terima bersih tanpa ada potongan. Jadi, cara hitung bunganya itu dari pokok hutang, Bu, bukan dari hutang. Saya jelaskan sedikit ya, Bu. Hutang adalah pinjaman bersih yang dicairkan ke nasabah, pencairan bersih yang diterima nasabah tanpa potongan apapun. Jadi totalnya nasabah terima 100 juta bersih tanpa potongan apapun. Sementara pokok hutang adalah hutang yang Ibu terima bersih tadi ditambah biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk memproses pinjaman Ibu. Jadi begini cara hitung bunganya. Pinjaman Ibu 100 juta tadi yang Ibu terima bersih ditambah biaya asuransi mobil, yaitu asuransi kombinasi. Asuransi kombinasi itu adalah all risk setahun tambah TLO 3 tahun karena Ibu 4 tahun tenornya. Berarti 3,8 juta untuk asuransi all risk setahun. Ditambah 3,3 juta asuransi TLO selama 3 tahun. Maka total biaya asuransinya adalah 6,8 juta. Nah, ditambah lagi biaya administrasi 3,5 juta. Ditambah biaya fidusia 500.000. Ditambah angsuran 1 bulan di depan. Ya, 3.355.000. Makanya Ibu tinggal bayar 47 bulan. Ditambah biaya lainnya seperti materai, absah BPKB, dan lain-lain sekitar 1 jutaan. Jadi total pokok hutangnya adalah 115.155.000. Nah, dari jumlah inilah dihitung bunganya, ya Bu. Dari jumlah inilah dihitung bunganya. Bukan dari pencairan bersih yang Ibu terima tadi. Kenapa? Ya, karena semua biaya-biaya tadi itu, selain pencairan bersih yang Ibu terima, itu semua harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaannya.
Dan itu berlaku di semua perusahaan pembiayaan di Indonesia. Sistemnya seperti itu. Karena itu bukan peraturan dari leasing. Sebab perusahaan leasing yang ada di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Contoh, ya, setiap barang bergerak yang dijaminkan atau yang diagunkan wajib di-cover asuransi. Supaya apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, kerusakan mungkin karena kecelakaan dan lain-lain, ada pihak asuransi yang menanggung kerugian sekaligus mengurus klaim ganti rugi akibat kondisi tadi. Sehingga walaupun terjadi kondisi tadi tidak mengganggu kewajiban nasabah setiap bulannya untuk melanjutkan angsuran dan nasabah pun terhindar dari kredit bermasalah atau kredit macet karena terganggu dengan kondisi atau keadaan tadi, ya. Coba kalau tidak ada asuransi, bisa repot kan, Bu? Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tadi, ya kan? Contoh kedua, yaitu fidusia tadi. Biaya fidusia itu semacam biaya akte notaris, yaitu perjanjian yang berbadan hukum yang mengatur apabila terjadi gagal bayar sehingga mengharuskan nasabah untuk menghadapi suatu kondisi akibat gagal bayar tadi. Maka ada perjanjian yang berkekuatan hukum yang mengatur antara hak dan kewajiban konsumen dengan hak dan kewajiban perusahaan. Begitu juga dengan administrasi. Kenapa ada administrasi? Ya, karena dana yang ibu terima tadi, pinjaman yang ibu terima itu bukan uang perusahaan. Itu adalah uang bank atau uang pemilik saham, ya. Jadi, semua perusahaan leasing itu, rata-rata perusahaan leasing itu begitu, Bu. Uang yang mereka pakai itu bukanlah uang perusahaan leasingnya, tapi itu adalah uang bank induknya atau uang investor pemilik saham di perusahaan tersebut. Makanya ada biaya administrasi tadi. Begitu juga dengan angsuran sebulan di awal tadi dan biaya-biaya lainnya. Entar kalau saya jelasin satu persatu panjang lebar, waktunya bisa lama, Bu. Tapi kalau ibu mau lebih jelas lagi, ibu boleh datang ke kantor dan ketemu dengan kami ya, Bu, supaya kami jelaskan lebih detail lagi dan ibu lebih paham lagi. Oke, Pak, saya sudah paham kalau begitu. Baik, Bu. Ini kita hitung lagi ya bunga pinjaman ibu tadi, biar lebih jelas lagi dan tidak ada dusta di antara kita. Ya. Jadi saya pakai cara perhitungan ibu dulu supaya kelihatan nanti. Jangan nanti ibu kira kita yang mengada-ada dengan sistem kita. Kita ikuti dulu cara perhitungan yang ibu buat tadi. Bunga dihitung dari total pokok hutangnya ya, yaitu 115 juta 155.000 tadi. Maka kita akan hitung 115 juta 155.000 dibagi 48 bulan. Hasilnya adalah 2.399.000. Itulah pokoknya setiap bulan, ya. Nah, bunganya adalah 0,9 dikali 115 juta 155.000. Maka hasilnya sama dengan 1.036.000. Maka angsuran per bulannya adalah 3.435.000. Sementara angsuran ibu per bulan tadi adalah 3.355.000. Mana lebih besar, Bu? Kalau pakai cara hitung ibu tadi, malah harusnya ibu bayar lebih besar lagi, ya kan? Selisihnya hampir 100.000 loh itu per bulan. Benar ya, Bu, ya? Iya, Pak. Benar. Terus gimana, Pak? Nah, itulah, Bu. Saya hanya coba ikuti cara perhitungan ibu tadi. Ternyata hasilnya malah angsurannya lebih besar dari yang sudah kita kasih. Iya kan, Bu? Kalau saya jelasin pakai hitungan sistem kami, nanti ibu kira sistem kami sudah disetting supaya perhitungannya bisa manipulasi. Itulah makanya saya coba hitung pakai cara ibu tadi. Dan ternyata hasilnya malah angsurannya lebih besar. Nah, berikut saya kirimkan rincian perhitungan lengkapnya sesuai sistem ya, Bu, supaya ibu bisa pelajari dan banding-bandingkan. Oke, Pak. Tapi sebelumnya boleh tanya, Pak. Saya dulu pernah pinjam di bank, pinjaman 100 juta. Mereka tetap hitung 100 juta, Pak.
Ibu terimanya 100 juta bersih atau potongan lagi, Bu? Ada sih, Pak. Kalau tidak salah ya terima hanya 90 jutaan sekian gitu, Pak. Nah, kenapa Ibu terima di 90 jutaan? Itu karena biaya-biaya tadi seperti ADM, administrasi, asuransi, dan lain-lainnya itu dipotong dari pinjaman. Begitu kalau di bank, Bu. Nah, kalau di kita pinjaman Ibu terima bersih, ya, ADM dan sebagainya, asuransi itu kita hitung, kita masukkan ke angsuran biaya bulanannya, ya. Sedangkan di kita, Ibu terima bersih 100 juta tanpa potongan apapun. Tapi biaya ADM, asuransi, dan biaya lainnya dimasukkan ke angsuran bulanannya. Sehingga Ibu terima bersih tetap 100 juta tanpa potong biaya apapun. Sebenarnya sih Bu, kalau dihitung-hitung ya, cara hitungnya itu hampir sama ya. Hanya bahasa marketingnya saja yang berbeda antara bank dan leasing. Maka bagi mereka yang kurang paham akan menganggap seolah-olah bank angsurannya jauh lebih murah dari leasing. Padahal kalau dihitung-hitung lagi, dengan besaran pinjaman atau pencairan bersih yang mereka terima, yang diterima nasabah, angsurannya nggak jauh-jauh beda kok Bu. Ingat ya, hitungnya adalah dari pencairan yang diterima bersih, bukan dari hutang. Ya, itu bedanya tadi. Kalau di bank, kita dihitung dari 100 juta, tapi 100 jutanya dipotong lagi. Kalau di leasing, kita dihitung dari pokok hutang, tapi yang 100 juta terima bersih. Jadi kalau dihitung-hitung lagi, angsurannya sebenarnya tidak jauh beda. Kalau kita hitung berdasarkan uang yang kita terima bersih. Ya, supaya fair kan harusnya dihitung berdasarkan uang yang diterima bersih oleh nasabah. Ya. Oh, begitu ya, Pak. Pantas saja saya bingung. Rupanya beda bahasanya saja. Terima kasih atas penjelasannya ya, Pak Maru. Karena sekarang saya sudah paham dan nambah ilmu saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Semoga usahanya lancar dan angsurannya juga lancar ya, Bu. Nah, itulah salah satu contoh pertanyaan nasabah mengenai angsuran atau bunga pinjaman. Dan hal-hal seperti ini sering menjadi kendala di lapangan. Makanya saya buatkan video ini supaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semuanya yang pernah pinjam di leasing dan bank bisa sedikit lebih paham tentang sistem perhitungan bunga dan penentuan angsuran bulanan di leasing dan bank. Supaya tidak bingung dan pusing mengenai perhitungan bunga leasing dan bank. Semoga bermanfaat dan salam sahabat.